wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad SB Sadiki, berasal dari kelompok 9 Sosiologi Perkotaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai krisis perkotaan. Menurut Lewis Manford pada tahun 1987, tidak ada orang satupun puas dengan wujud kota saat ini, baik mekanisme kerja maupun medium sosialnya. Tidak juga pekerjaan seni yang bisa membuat kota penuh dengan harapan besar bahwa peradaban modern itu dikatakan maju. Kota-kota kita, khususnya kota-kota besar, sedang menuju kehancuran. Kemudian kata Philip Hauser pada tahun 1987 mempermasalahkannya bahwa kenyataan yang sebenarnya menunjukkan bahwa keadaan yang paling unik masih menanti di depan. Krisis perkotaan akan berkembang semakin buruk sebelum menjadi lebih baik nantinya. Kota memiliki tanda-tanda yang penting bagi kehidupan yang dipertahankan oleh sistem pendukung kehidupan luar. Patrim Sorokin, salah satu tokoh yang pernah mengungkapkan bahwa terjadinya krisis di wilayah perkotaan. Sorokin secara jelas mengemukakan berdasarkan bukti yang jelas, yang luas, bahwa setiap aspek itu penting dari kehidupan, organisasi, dan budaya masyarakat Barat berada dalam krisis yang luar biasa. Mereka mempercayai pada kemakmuran yang lebih besar dan lebih baik, dan tidak terlihat adanya perang ataupun pertumpahan darah. Secara umum, sebuah krisis yang melanda suatu wilayah tidak hanya merupakan krisis pada satu bidang saja, tetapi merupakan gabungan dari berbagai keadaan krisis di berbagai sektor kehidupan. Krisis adalah akuarium perubahan. Di dalamnya peradaban manusia terus bergerak dan berubah. Masalah kota adalah ketidakmampuan sistem kota mengantisipasi pertumbuhan dan mengontrol perubahan. Krisis dalam kota menurut Urban Life Manifesto yang ditulis oleh Legates pada tahun 1996. Yang pertama itu buruknya kehidupan. Buruknya kondisi kehidupan di perkotaan lebih banyak disoroti dari segi ekonomi, yaitu dalam penyediaan jasa, kepadatan keluarga, atau kualitas fisik dari kota tersebut. Mayoritas penduduk miskin perkotaan hidup dalam standar yang tidak baik, tidak bisa diterima jika dibandingkan dengan gaya hidup sebagian besar masyarakat Eropa dan masyarakat Amerika Utara. Masalahnya bagi mereka berpenghasilan rendah adalah tidak dapat mengabaikan begitu saja kebutuhan akan rumah dan tempat tinggal, karena malah ini penting dan bagi mereka, tetapi mereka juga tidak mampu untuk mengeluarkan biaya prioritas bagi pengembangan dan pemeliharaan rumah lingkungan pemukimannya agar layak dihuni. Kemudian ada pun ciri-ciri dari pemukiman kumuh, yaitu yang pertama fasilitas umum yang kondisinya tidak memadai, yang kedua kondisi hunian rumah dan pemukiman serta ruang-ruangnya mencerminkan kurang mampu atau miskin. Kemudian adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan yang ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh, kesemerawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya. Kemudian penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal. Kenyataannya tidak ada kota yang dapat mencegah tempat-tempat kumuh dari perpindahan massa orang miskin. Satu hal yang harus kita akui bahwa pemukiman kumuh dan penghuni liar di kota tidak dapat diacuhkan begitu saja dengan perkembangan daerah yang kecil.
Yang kedua itu ada gigantisme dan hilangnya kontrol warga terhadap perkembangan kota. Kota-kota besar mulai berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu wujud dari perkembangan kota yaitu semakin banyak berdiri bangunan bertingkat. Di satu sisi kota berubah menjadi metropolitan penuh dengan gedung-gedung bertingkat dan hotel berbintang yang megah. Di balik kemegahan bangunan ternyata tersimpan satu keadaan ini, kota yang kumuh dan penuh dengan kesemerawutan. Yang ketiga ada privatisasi yang tinggi sehingga menghilangkan kehidupan publik. Kehancuran tatanan kota-kota besar saat ini terjadi sebagian besar akibat hilangnya ruang terbuka hijau maupun ruang publik. Ruang publik dan ruang terbuka hijau beralih dan mungkin berubah menjadi sebuah kerajaan baru. Malapetaka ruang publik dan sosial yang utama telah terjadi di masa kini karena masyarakat menerima dengan sikap yang tidak kritis terhadap kota sebagai basis rancangan yang mereka lakukan. Saat ini ruang-ruang privat semakin mendominasi ke ruangan kota. Kehidupan masyarakat kota tidak lagi seramah dulu. Semua orang sudah tertutup oleh kepentingan individu masing-masing. Yang keempat ada fragmentasi sentrifugan. Pada masa industrialisasi saat ini semua orang mulai bekerja di luar lingkungan secara pelan, tapi pasti masyarakat kota mulai meninggalkan kehidupan sosialnya dan keluar menuju kehidupan global. Orang kota mulai terlepas bagian demi bagian dari kehidupan lingkungannya. Hal ini semakin melepaskan ikatan sosial dengan kelompok. Kemudian ada hilangnya makna ruangan kota. Saat ini kita tidak bisa dengan bebas menikmati ruang publik yang seharusnya menjadi hak masyarakat. Tempat-tempat yang seharusnya menjadi ruang sosialisasi sudah dikomersialisasikan demi keuntungan ekonomi. Ruang kota merupakan kolektivitas tempat tinggal organisme dari masyarakat yang menghuninya. Perjalanan ruang dan waktulah menghadirkan perkembangan dan perubahan lahan pergeseran untuk fasilitas perdagangan. Pada intinya ruang kota merupakan manifestasi dari jalan kehidupan. Perubahan ruang kota yang radikal dan semakin memakan tempat dan pola kehidupan manusia. Yang keenam, itu ada ketiadaan peran atau jabatan. Kota seakan sudah menjadi tempat tidak memiliki arti di luar genggama penghuninya. Kita hidup di kota di mana segala sesuatu terjadi tanpa adanya peringatan dan tanpa partisipasi kita. Ini menjadi dunia yang asing bagi kebanyakan orang. Sedikit mengejutkan bahwa sebagian besar menarik diri dari keterlibatan dalam masyarakat untuk menikmati kepunyaan pribadinya dalam dunia yang terbatas. Yang ketujuh ada ketidakadilan. Kota merupakan lambang dari ketidakadilan, di mana kota bertentangan antara lingkungan orang kaya dan lingkungan orang miskin, saling berbenturan. Selain kesenjangan di bidang ekonomi saat ini, berbagai kesenjangan mulai tumbuh seperti bidang hukum dan politik. Perbedaan perlakuan antara orang yang punya kedudukan dan orang biasa sudah terlihat jelas, bahkan memang sengaja diperlihatkan untuk merendahkan orang miskin. Dan yang terakhir itu adalah profesionalisme yang tidak berakar pada kehidupan dan kebutuhan kota. Terlalu banyak profesional yang menjadi bagian dari budaya profesional yang universal daripada bagian dari budaya lokal bagi mereka yang membuat rencana dan produk kita. Untuk kasus saat ini bisa dikatakan kalau tenaga profesional yang kita miliki terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhan tenaga dan posisi yang sesuai. Dengan kata lain, banyak dari lulusan kita yang menganggur, menunggu pekerjaan atau mungkin mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai kebutuhan tenaga dan posisi yang sesuai.
Dengan kata lain, banyak dari lulusan kita yang menganggur menunggu pekerjaan atau mungkin mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya. Yang terpenting adalah adanya pekerjaan yang bisa dikerjakan dan membiayai kehidupannya sehari-hari. Sekianlah presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 9 mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.